Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Negara-negara besar yang suka perang pasti punya kapal induk. Rusia punya, Cina punya, apalagi Amerika Serikat. Paling gede, paling banyak. Dengan kapal-kapal induk, setiap negara bisa menegaskan kekuatan teknologi dan kekuatan tempur mereka. Tapi nanti dulu, sebenarnya Indonesia juga punya loh kapal induk. Bahkan kapal induk ini adalah kapal induk yang terbesar dan tercanggih sampai sejauh ini, yaitu KRI Nusantara. Kapal ini terbesar di dunia dalam banyak ukuran. Panjangnya 600 meter, yang sekitar 2 kali lipat dibandingkan dengan ukuran panjang rata-rata kapal induk modern, dan bisa disebut sebagai kapal induk terbesar sepanjang sejarah. Daya tampungnya 100 pesawat dan 8.000 personil tentara. Bandingkan dengan kapal induk lain yang rata-rata hanya mengangkut 40 pesawat dan 3.000 prajurit. Kapal induk terbesar saat ini yang dimiliki Amerika Serikat, USS General Ford, itu hanya bisa menampung 80 pesawat. Ini 100 pesawat. Mind blown! Kok bisa KRI Nusantara bisa segede itu? Ya, karena secara konsep kapal induk buatan Indonesia ini terdiri dari 2 kapal yang disatukan. Masing-masing kapal ini berbobot 50.000 ton dan digerakkan mesin uap bertenaga nuklir. Selain itu, kapal ini bahkan memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh kapal induk manapun di dunia. Ketika kapal induk lain cuma bisa menampung pesawat, KRI Nusantara memiliki 2 stasiun khusus kapal selam di bawahnya. Keren ya, dan ini adalah satu-satunya di dunia. Iya, keren. Intinya adalah kapal ini adalah kapal yang paling mutakhir, bukan yang paling berat, tapi terbesar, terpanjang, dan memuat paling banyak armada. Cuma ya namanya juga buatan manusia, tidak sempurna, ada cacatnya, ada lemahnya. Termasuk KRI Nusantara. KRI Nusantara juga punya satu kelemahan, yaitu ini baru konsep. Jadi baru ngayal, baru fantasi, masih berupa kartun, masih berupa gambar-gambar. Kelemahannya satu ya. Ya satu itu aja sih kelemahannya, tapi kan bikin ngenes. Dan yang lebih ngenes lagi adalah bahwa kita nggak tahu kapan kita akan memiliki kapal induk sebesar itu. Ya, kita memang bangsa yang besar dengan luas wilayah yang sangat-sangat besar. Batas teritori yang harus dipertahankan juga sangat luas. Dalam sudut pandang ini, semestinya kita memang memiliki kapal induk. Tapi dalam sudut pandang lain, emang buat apa kalau punya kapal induk? Kita nggak niat ngejajah atau mengintimidasi negara lain. Kita juga nggak punya dana untuk membuatnya dan tak punya cuan buat mengoperasikannya kalau dia memang bisa dibuat. Maka dalam hal ini nggak punya pun kan nggak apa-apa. Kapal induk itu kan skenario perang ofensif. Kita sejauh ini bukan negara agresor, jadi kendati menghayal itu bebas. Tapi kalau boleh memilih, kita memilih fokus pada hayalan yang tidak terkait dengan gengsi, tapi terkait dengan hal yang praktis yang bisa mengubah kita menjadi lebih baik. Saya pikir menjadi bangsa yang jujur dan lepas dari korupsi adalah sebuah impian yang lebih baik daripada memimpikan sebuah kapal induk super kuat. Bangsa yang maju tanpa pertikaian irasional dan kebencian dogmatis akan lebih menyenangkan dibanding bangsa yang mampu menakut-nakuti tikus dengan teknologi mewah yang tidak relevan. Iya kan? Bukan menghalangi kita untuk bermimpi, tapi mimpi yang terlalu jauh rasanya akan lebih menyiksa jika tidak terlaksana dibanding membangun mimpi yang kita tahu kita akan bisa mewujudkannya. Ya kan? Jadi silahkan bermimpi dan silahkan wujudkan. Itu saja, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.